apakah Ruben itu tidak memberikan, dianggap tidak memberikan nafkah hanya karena tidak bisa ketemu anak? Itu dulu bang. Gini ya, saya nggak ngerti siapa sih yang ngajarin keduaan ini bertengkar ke publik segini hebatnya gitu loh. Karena yang mereka pikirkan itu sekarang memikirkan diri mereka sendiri, bukan memikirkan anak. Kalau sekarang mereka jual-jual bahwa istilahnya embel-embel peduli sama anak, menurut saya mereka nggak peduli sama anak. Karena kalau mereka peduli sama anak mereka nggak akan keluar ke media bertengkar di publik, yang dimana itu akan membuat rekam jejak kemudian hari anak mereka akan baca itu loh, akan mengetahui itu loh. Sekarang anaknya kan sudah mulai mau dewasa, beberapa orang kan sudah bisa buka handphone, sudah bisa buka TikTok, tiap hari mereka buka di beranda mereka, orang tua mereka saling menjelekkan. Terkait dengan masalah rumah tangga ini, menurut saya udahlah, you baik-baik aja, selesaikan diam-diam, cari orang yang bisa menengahinya gitu loh. Ya contohkan aja lah si Kang Sule sama Natalie Hoser, Gading sama Gisel. Bukannya mereka nggak punya masalah, kalau buat permasalahan banyak, tapi mereka lebih dewasa menyelesaikan masalahnya. Nah ini menurut saya ada yang ngompor nih supaya terus menjadi apa ya, menjadi sorotan media gitu. Padahal yang rugi kan si Ruben sama si Sarwenda. Emang nggak punya kesalahan dua-duanya? Saya yakin Ruben juga punya kesalahan, Sarwenda juga punya kesalahan. Masalahnya ini dua-duanya sama punya kesalahan yang harus diumbar ke publik. Emang untung apa bagi mereka? Kalau contoh nih, adalah putusan pengadilan, adalah umpamanya sanksi dari sanksi pidana atau perdata apapun, umpamanya si Ruben masuk penjara atau si Sarwenda yang dinyatakan pengadilan bersalah, terus merasa menang gitu. Terus bagaimana dengan anak mereka melihat orang tuanya berkelahi seperti ini? Nah menurut saya nggak cocok begini cara penyelesaiannya. Banyak contoh-contoh yang dimana perceraian bisa baik-baik gitu. Kalau masalah harta itu, kalau mereka peduli sama anak, udahlah bagi dua, bagi rata, tanggungan segala macam, udah buat anak aja. Nggak usah mereka memperebutkannya, mereka kerja lagi dah setelah ini gitu, memulai dari nol atau apa gitu, yang betul-betul murni didapatkan setelah menikah gitu. Karena kan apapun ceritanya, ketika harta bersama atau guru gini diperebutkan ketika mereka menikah, itu kan menjadi harta bersama 50-20%, kecuali mereka punya perjanjian pranikah, ya kan? Bang gini, kalau banyak netizen bilang, ya mungkin jawabannya akan sesimpel, bukan masalah simpel gitu. Dari sudut pandang abang hukum ya, kita ngomong dari sudut pandang hukum. Ini simpel bang. Ya karena mereka nggak dewasa aja menyelesaikannya, egonya tinggi kali gitu loh. Emang punya mereka sendiri, emang hanya mereka yang punya masalah keluarga. Yang sudah bercerai emang cuma mereka, kan banyak yang udah bercerai juga artis-artis. Tapi baik-baik aja, ya kan? Mereka aja nggak dewasa menyelesaikannya. Ada masalah yang paling besar atau konflik nggak ada di dunia ini. Tergantung pribadi mereka menyelesaikannya aja. Sekarang ini terlalu banyak intervensi pihak-pihak yang menurut saya tidak ingin masalah ini selesai. Terus kompor lah begini, nggak tahu lah harus kepentingan apa begini kan ini. Yang rugi mah berdua lah. Anaknya lebih rugi itu. Oke. Korban. Bang, ini kan yang menjadi keluhan Ruben sebagai bapak adalah sulitnya bertemu anak-anaknya nih, sehingga Ruben memutuskan untuk mengajukan hak asuh ke pengadilan, hak asuh anak. Abang melihatnya seperti apa dari segi hukumnya? Apakah itu langkah yang tepat atau seperti apa untuk mengakhiri perseteruan? Ini semua nggak ada yang bisa melarang orang untuk melakukan upaya hukum. Itu hak yang diatur dan diberikan oleh negara melalui undang-undang. Semua berhak mengajukan gugatan perdata, melaporkan pidana, apapun ceritanya, itu hak. Tidak ada yang bisa melarang. Tapi apakah itu penyelesaian yang cocok atas kasus mereka? Menurut saya enggak. Menurut saya enggak itu. Karena nanti akan, ya contoh nih, kalahlah atau dikabulkanlah gugatan si Ruben ini. Emang si Sarwenda atau si pihak istrinya ini, mantan istri, menyerah di situ, dia bisa banding lagi loh. Setelah banding, siapa kalah menang memang mereka nggak akan upaya hukum, bisa kasasi loh. Setelah kasasi bisa PK loh, bisa 10 tahun masalah mereka nggak selesai. Emang putusan PK itu bisa selesai seminggu? Atau kasasi enggak, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun nggak putus. Atau mereka mau bertengkar terus gitu, nggak mau mulai hidup baru lagi. Jadi gugatan yang dilakukan oleh Ruben hak, ya sah-sah saja. Tapi tujuannya apa? Mau pengen penyelesaian? Enggak jaminan itu. Penyelesaian yang paling cepat, yang paling fair,
mereka menurunkan egonya, datang difasilitasi. Menurut saya ya, mereka kan beragama non muslim ya. Satunya muslim. Ya. Satunya Satu sudah muslim ya. Ruben muslim. Ya, sekarang Ruben sudah muslim. Tapi menurut saya mereka harus mencari orang yang tepat, orang yang mereka hormati untuk fasilitasi mereka deh. Jangan ribut-ribut gitu loh. Lawyer nggak bisa ya bang untuk menengahi ya? Susah juga kalau lawyer sekarang, kalau mereka punya kepentingan masing-masing kan. Kalau saya bukan memberikan nasihat kepada orang ya, karena lawyernya kan lawyernya hebat-hebat semua. Tapi kalau saya, pandangan saya kalau saya lawyernya si Ruben atau Sarawenda, saya akan ajak lawyernya untuk bagaimana mencari informasi yang tepat bagi mereka, bukan mencari kalah menang. Itu aja. Kalau di tengah gugatan hak asuh anak, tapi yang tergugat malah memberikan pembelaan di luar tentang anak, artinya menjelek-jelekan lah terkait nafkah ini, itu apakah berpengaruh bang nanti saat gugatan itu tuh? Gugatan hak asuh anak itu begini ya. Gugatan hak asuh anak itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau gugatannya mau dikabulkan, apakah tergugatnya tidak punya kemampuan untuk mengasuh anaknya? Yang kedua, apakah tergugat ini punya gangguan kejiwaan yang dimana bisa membahayakan anaknya? Nah, kalau hal-hal tersebut tidak bisa dibuktikan di gugatan perdata nanti, agak sulit sih sebetulnya. Karena kan putusan sebelumnya kan sudah menjatuhkan hak asuh anak kan. Apakah mau dibatalkan gugatan sebelumnya? Kan belum. Nah, upaya hukum untuk atas gugatan sebelumnya kan sudah selesai. Sekarang kan lakukan gugatan baru lagi. Artinya ya sangat lemah gitu harusnya. Tapi tanpa mendahului putusan pengadilan. Tapi ini pendapat saya ya, biar putusan pengadilan lah yang memutus gitu. Bang, tapi secara hukum ini kan seorang ayah menunda memberikan nafkah karena sulitnya bertemu anak. Masih bisa diterima nggak sih secara Nggak. logika? Apapun alasannya, anak itu berhak mendapat nafkah. Lah, masa sih gara-gara mantan istri nggak baik sama dia, lalu anak dikorbankan, nggak dikasih makan? Lah, ini sayang sama anak apa enggak? Kok jadi alasan karena istri nggak baik sama mantan suami lu nggak peduli masalah nafkah itu kan nggak masuk di logika dan hati nurani gitu loh. Apapun masalah mereka, anak itu tetap menjadi prioritas mereka. Ya kan, kalau masalah nafkah bisa transfer, ya toh, atau bisa kirim lewat orang lain. Jangan menjadi masalah gara-gara nggak ada kasih kesempatan bertemu, lalu anak menjadi kayak tempat tumbal balas dendam. Ini kan jadi balas dendam, anaknya jadi korban. Menurut saya itu nggak dapat diterima lah. Secara sebagai seorang ayah gitu, anak yang masih perlu perlindungan, perlu nafkah, baik jasmani, rohani, kesehatan mental gitu. Nggak Oke. bisa gitu. Bang, yang terbaru sang istri Sarawenda meminta dibuatkan ATM khusus untuk anak. Menurut abang efektif juga nggak sih? Nah gini, mau ATM khusus mau nggak khusus, menurut saya itu kan pilihan mereka, ya kan, mana yang terbaik. Tapi kalau mau dibikin kan bisa saja, tapi kan anaknya masih di bawah umur, apakah mereka sudah bisa dibikin ke ATM? Kan saya rasa juga belum bisa, kalau belum 17 tahun ke atas kan umur ATM. Jadi nggak masalah lah ya, mau transfer ke mungkin mertua mereka, boleh-boleh saja, itu kepercayaan kan. Poinnya tidak putus untuk nafkah ya bang? Nggak boleh, apapun masalah si Ruben sama Sarawenda, jangan anak jadi tumbal, ntar kasih nafkah lah karena nggak ketemu. Nah ini menurut saya nggak dapat diterima secara akal sehat, dan itu bisa masuk kategori melakukan perbuatan melawan hukum loh. Si Ruben kalau tidak menafkahin anaknya, itu Ruben bisa dikategori menjadi penelantaran anak loh. Sarawenda bisa menggugat itu bang? Bisa. Karena itu putusan pengadilan kan awal bahwa Ruben bertanggung jawab terkait nafkah. Kalau dia nggak memberikan itu, berarti dia tidak melaksanakan putusan pengadilan. Berbahaya loh itu.